wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Saya dari kelompok 2. Di sini ada Ayu Probowati, Fahim Alfiti Putra, sama TKP Mada. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi logik. Ya, yang pertama yaitu kita nanti akan mempresentasikan tentang pengertian dan pendahuluan fungsi logik. Yang kedua yaitu sejarah dari fungsi logik. Yang ketiga yaitu fungsi dari fungsi logik. Ada juga contohnya nanti dan alasan penggunaannya. Untuk pengertian fungsi logik sendiri, yaitu cabang ilmu artificial intelligence yang komputer dapat meniru kecerdasan manusia sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Di mana logika ini memiliki nilai kekaburan atau kesamaran. Logika klasik yaitu menyatakan bahwa segala hal diekspresikan dengan binari yaitu 0 dan 1. 0 salah dan 1 benar. Untuk logika fungsi memungkinkan nilai anggota memiliki nilai dari 0 sampai 1, menggantikan kebenaran dengan tingkat kebenaran dengan ada nilai di antara hitam dan putih. Contohnya yaitu 0,9 sangat cocok, 0,1 sangat tidak cocok. Selanjutnya contohnya jika berat badan bayi itu sama dengan 2.500 gram, maka berat badan bayi itu normal. Nah, sebaliknya jika kurang dari 2.500 gram, maka tidak normal. Seperti contohnya dapat dilihat, jika 2.501 gram, maka berat bayi tersebut normal. Tetapi jika 2.499 gram, maka mendekati normal. Dan untuk 2.300 gram, maka tidak normal atau kurus. Next. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan dengan teman-teman kita. Ya, yang selanjutnya adalah sejarah Fuzzy Logic. Fuzzy Logic pertama kali dikenalkan pada tahun 1965. Logika Fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh melalui tulisannya tentang teori himpunan Fuzzy ilmuwan USA berkebangsaan Iran. Lalu selanjutnya pada tahun 1973, Lotfi Azadeh ini mengusulkan konsep linguistik untuk variabel Fuzzy. Variabel-variabel tersebut dianalogikan seperti kata benda atau noun. Lalu pada tahun 1980, praktisi Jepang lebih mempopulerkan Fuzzy Logic dan banyak diaplikasikan secara luas serta mengadaptasikan ke bidang kendali atau kontrol. Pada tahun 1995, Fuzzy Logic lalu dikembangkan terus di Amerika. Pada tahun 2000, Fuzzy Logic menjadi standar teknologi dan diaplikasikan ke bisnis dan finance. Next. Perkembangan Fuzzy Logic. Logika Fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia. Digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Logika Fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, dan sebagainya. Contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Seseorang dikatakan tinggi bila badannya lebih tinggi dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,67 meter? Apakah termasuk kategori orang yang tinggi? Nah, menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,69 meter dapat dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Next. Metodologi
desain sistem fusi. Yang pertama mendefinisikan karakter model secara fungsional dan operasional. Lalu yang kedua, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fusi. Yang ketiga, membuat aturan fusi. Dan yang keempat, menentukan metode defusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Terima kasih, Mbak. Perkembangan fusi logik. Yang pertama itu fusi logik sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan atau AI. Kemudian klasifikasi dan pencocokan pola. Kemudian di dunia kedokteran dan biologi, ada diagnosis penyakit pasien, penelitian seperti kanker atau diabetes dan lain-lain. Terus di manajemen pengambilan keputusan, mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan sebagainya. Next. Contoh perkembangan fusi logik pada tahun 1990, mesin cuci otomatis Jepang menggunakan logika fusi, menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian, yang inputnya itu tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyak cucian. Kemudian outputnya adalah menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis. Next. Proses utama mengimplementasikan uji logik pada suatu perangkat. Ada fusification untuk mengubah suatu masukan dari bentuk tegas atau bentuk fusi tegas, kris, menjadi fusi. Kemudian interference system atau evaluasi rule untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel masukan dan keluaran yang mana variabel yang diproses dan yang dihasilkan berbentuk fusi. Diffusification mengubah variabel bentuk fusi tersebut menjadi data-data pasti atau GRIS. Next. Alasan penggunaan logika fusi. Yang pertama, logika fusi sangat fleksibel. Kedua, logika fusi memiliki toleransi. Yang ketiga, konsep matematis yang mendasari penalaran fusi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Yang keempat, logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang kompleks. Berikutnya, logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Berikutnya, logika fusi didasarkan pada bahasa alami manusia. Yang terakhir, dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Berikut adalah model fasi. Ada 3 model. Yang pertama model Fasi Mamdani. Pertama kali dikemukakan atau ditemukan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini digunakan untuk mengendalikan mesin uap dan boiler yang dikomunikasikan dengan sekumpulan aturan kontrol linguistik yang diperoleh dari operator yang berpengalaman. Kemudian yang kedua ada model Fuzzy Sugeno. Metode ini dikenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Sistem Fuzzy Sugeno memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh sistem fasi sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir model fasi Tsukamoto. Metode ini merupakan metode penalaran yang cenderung menggunakan pendekatan terhadap ketidakpastian. Terima kasih. Presentasi kali ini selesai. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan yang ingin bertanya, teman-teman yang ingin didiskusikan.
Adakah teman-teman? Jika tidak ada, saya ingin bertanya. Ya, jadi tadi kan dijelaskan bahwa logika fusi itu salah satunya penerapannya adalah untuk klasifikasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di statistik itu kan istilahnya ada klasifikasi itu kan ada semacam regresi logistik, kemudian diskriminan, analisis diskriminan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan fusi logik ini seperti apa? Kemudian tadi kan disebutkan bahwa misalkan berat badan, misalkan tadi kalau bisa mungkin ke contohnya, saya agak lupa daripada saya ini. Nah, itu jika berat badan lebih dari atau sama dengan 2.500 atau 2,5 kilo ya, 2,5 kilo. 2,5 kilo, maka berat badan bayi tersebut normal. Jika berat badan bayi kurang dari 2,5 kilo, maka berat badan bayi tidak normal. Nah, kan kalau di fusi logik itu kan mengklasifikasikan menjadi ini apakah nantinya inputnya itu hanya satu variabel atau seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Silakan dari saudara penyaji atau saya lemparkan dulu pertanyaan ke teman-teman. Apakah ada yang bertanya kembali? Silakan teman-teman. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Antika ya. Iya, Mas. Ya, silakan Antika. Iya, terima kasih. Oh iya, tadi kan di logika itu kan toleransi. Nah, saya masih bingung toleransi bagaimana. Tolong Untuk- diulangi lagi soalnya suaramu putus-putus, Antika. Oh iya, Mbak. Tadi kan di logika fusi, tadi kan ada itu maksudnya gimana ya, Mbak? Putus-putus Antika. Ada apa? Ada apa? Iya. Aku aja. Atau mungkin bisa via chat, enggak Bisa apa-apa di chat Antika. aja ya. Bisa di chat Iya, aja iya. untuk pertanyaannya. Oh iya, Mbak. Makasih. Ya, mungkin ada lagi yang mau ingin bertanya, teman-teman. Sambil menunggu Antika atau mungkin saudara penyaji ada yang mau disampaikan, silakan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan Albertus yang salah satu penerapan klasifikasi pada regresi logistik tadi ya. Jadi hubungan linear biasanya hubungannya itu linear antara fungsional beberapa variabelnya pada regresi logistik. Hal ini sudah sangat umum dilakukan seiring dengan teori perkembangan teori himpunan fusi. Beberapa juga sudah mengkaji menggunakan teori himpunan fusi. Jadi ada terkait pertanyaannya, jadi ada hubungannya gitu ya tadi? Halo Al. Ya. Jadi model regresi logistik itu biasanya didasarkan pada data fusi yang memiliki keuntungan besar dalam pola data yang umum jika dibandingkan dengan data numerik seperti itu.
Jadi misalnya dari regresi logistik ada saya mau tanya ya ke Al dulu. Al, Iya, ya, silakan. ini maksudnya dalam arti khusus pengklasifikasiannya kan? Ini kan tadi disampaikan bahwa aplikasi fusi secara umum itu kan klasifikasi dan pencocokan. Nah, itu kan seperti yang kita ketahui bersama, klasifikasi itu kan ada banyak, bisa menentukan kalau linear itu dia pakai diskriminan, kemudian ketika dia Y-nya itu dia non linear itu kan pakai regresi logistik ya. Mungkin kita sudah pelajari bersama. Nah, itu apa kaitannya dengan fusi seperti itu? Jadi regresi itu hanyalah metode Al. Jadi kalau fusi ini lebih ke datanya mau dikategorikan, misalnya misalnya ada data tadi berat badan ya. Nah, untuk klasifikasi metode fusi ini yang berat badannya misal di bawah 2,5 kilo, itu dia kalau kondisinya 2.501 gram, itu maka normal. Jika 2.499 maka mendekati normal. Jadi hubungannya dengan regresi itu digunakan untuk metode analitiknya. Sedangkan fusi ini untuk klasifikasi datanya, himpunan datanya nanti akan diklasifikasikan seperti apa, seperti itu. Berarti dari logika fusi kemudian muncul regresi logistik seperti itu kah? Misalnya penelitian itu mau Bisa jadi penerapannya, Mas. Bisa jadi itu tadi penerapannya, Mas. Logika fusi itu diterapkan pada regresi logistik. Seperti regresi logistik biner. Kan kita tahu metode regresi logistik biner itu variabel responnya bersifat biner atau dikotomus antara ya dan tidak, di mana dikategorikan 1 menyatakan kejadian sukses dan 0 dikatakan kejadian gagal. Seperti konsep yang logika fusi klasik tadi, membedakan dengan jelas antara ya dan tidak. Gitu, Mas. Oke. Mungkin pertanyaan saya yang kedua tadi. Lalu jika berat badan, coba tayangin yang slide berat badan tadi, Fani. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah inputnya nanti satu variabel atau gimana gitu? Jika kasusnya berat badan lebih dari 2,5 gram dan berat badan kurang dari 2,5 gram. Kalau dia menggunakan regresi logistik biner, itu inputnya ya dan tidak saja, seperti itu. Jadi satu, kalau dia angkanya kurang dari 2.500, maka 0 atau maka tidak normal gitu. Kebalikannya jika lebih dari 2.500 maka 1 yaitu maka normal. Jika itu menggunakan yang biner ya, seperti itu. Berarti nanti ketika input itu kuantitatif, kemudian dikategorikan menjadi 3, seperti itu kah? Untuk kategorinya sebenarnya tidak terbatas kalau menggunakan metode fusi yang
metode Fuji, bukan yang metode klasik Al. Kalau metode klasik cuma 0 sama 1, iya dan tidak, atau besar dan kecil seperti itu. Kalau metode Fuji itu bisa beberapa, misalnya bisa 5 kategori. Misalnya untuk kasus berat badan, normal, mendekati normal, tidak normal, seperti itu. Misalnya sangat tidak normal, itu berarti orangnya kurus sekali. Mendekati normal, itu orangnya hampir lah, angkanya itu hampir normal, terus kelebihan berat badan mungkin seperti itu. Jadi kalau Fuji ini lebih ke abu-abuan gitu, atau tadi kan disebutkan ada kata-kata keburaman seperti itu. Jadi nggak hanya hitam sama putih, tapi ada tengah-tengahnya abu-abu seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa disambungkan dengan pertanyaannya Antika juga sih terkait toleransi gitu ya, terkait toleransi yang ada di logika Fuji seperti itu. Nanti mungkin bisa disambungkan ke sana. Jadi kan di sini klasifikasinya hanya 3 seperti itu ya, karena contohnya cuma 3. Saya membayangkan bahwa dari suatu data kuantitatif ini nanti kemudian dikategorikan menjadi 3 seperti itu sih. Silakan mungkin dijawab. Ini tinggal 5 menit ya. Apanya 5 menit? 5 menit. Zoom, oh ya 6, ya kan depannya 5, sorry. Ya silakan, mungkin bisa dijawab dulu. Disambung ke pertanyaannya Antika aja sih. Antika mana ya? Oh, di chat ya tadi ya? Ya di chat. Bisa dijelaskan tentang toleransi yang ada di logika Fuji dan contoh penerapannya. Oh ya, mencoba. Iya. Maksudnya ini toleransinya itu kayak gimana Antika? Apakah yang tadi yang dimaksudkan mengelompokkan itu toleransinya seperti apa atau gimana gitu? Biar jelas. Halo, tes. Masih putus-putus nggak, Mas? Enggak. Jelas. Oh ya. Iya, tadi kan saya ingin bertanya tentang toleransi itu. Apakah ada kaitannya sama pengklasifikasian tadi kan kalau di Fuji kan pengklasifikasiannya 0 sampai 1 ya, Mas, Mbak. Nah, itu apakah yang dimaksud toleransi itu karena dia itu lebih banyak gitu kan. Jadi 0 ada 0,1, 0,2 gitu. Jadi toleransinya itu lebih besar mungkin atau bagaimana? Saya masih bingung. Saya mencoba menyampaikan pendapat ya. Kalau maksudnya yang di sini yang alasan penggunaan logika Fuzzy itu tadi kan ada logika Fuzzy memiliki toleransi. Nah, toleransi ini yang dimaksudkan adalah terhadap data yang kurang jelas. Seperti yang sudah disampaikan di slide. Coba lihat slide yang data tinggi badan. Tinggi badan contoh tadi. Nah, ini kan seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan di bawahnya itu? Apakah itu dikategorikan tinggi atau termasuk rendah? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,69 atau di bawah 1,7 itu dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketidakpastian. Jadi kategorinya itu menurut pendapat, menurut bayangan manusia gitu. Bisa beda-beda kan setiap orang 1,69 itu kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Untuk penamaannya gitu terserah ini penelitinya mengkategorikannya seperti apa, seperti itu. Bisa menjawab Kak Antika? Oh iya. Jadi kesimpulannya itu yang 1,69 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi itu berarti berdasarkan opini masing-masing orang gitu ya. Iya,
objektif setiap orang. Subjektif. Oh gitu. Baik-baik. Ya, terima kasih. Tegar dan Mbak. Ya, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan kah teman-teman? Tinggal 1 menit 51. Ya, silakan Damai. Ya, terima kasih. Nama saya Damai. Mungkin Ya, silakan Damai. Sinyal sepertinya karena. 1 menit. Siap-siap end meeting ya teman-teman. Sebentar.